pagi teman-teman semua. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Sebelum itu aku ajak teman-teman untuk kita sama-sama ambil waktu teduh sejenak. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Kau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk bisa kembali memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati setiap hati kami untuk bisa fokus mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Dan kiranya Kau berkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, aku ajak untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan Ku Kan Bangkit. Mari kita semua
kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita beberapa hari lagi akan merayakan Natal, hari kelahirannya Tuhan Yesus kita. Sama-sama kita nyanyikan satu lagu dari Pulau dan Benua. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Teman-teman masih dengan posisi berdiri, kita akan mengikrarkan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan
Di dalam kehidupan kita sebagai manusia mungkin kita banyak cobaan, hal-hal yang kita hadapi dan kita tidak mengerti. Tapi yang pasti kita harus tahu dan kita yakin kalau di balik itu semua Tuhan punya rencana yang lebih dari yang kita tahu. Sama-sama kita nyanyikan Pelangi Kasih. Kita berdoa. Sekalipun mungkin kami tidak dapat mengerti Tuhan, apa yang sedang terjadi dengan hidup kami. Mungkin saat ini Tuhan ada dari antara kami yang sedang bergumul, atau kami sendiri pun memang sedang bergumul. Akan banyak hal, akan masa depan, akan keadaan-keadaan yang sebenarnya kami impikan namun berjalannya kok tidak sesuai harapan. Tuhan ajar kami
pagi ini, siang ini, khususnya melalui momen Natal, bagaimana kami boleh mempercayai hati Tuhan. Hati Tuhan yang sebenarnya hati yang murni, mulia sekali, penuh kasih, penuh kepedulian, penuh pengertian, penuh hikmat. Engkau sangat bijaksana Tuhan. Engkau mengerti situasi kami. Biarlah Tuhan di pagi yang baik ini kami boleh sekali lagi belajar mempercayai hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami boleh kembali bangkit, iman kami boleh kembali bergelora, iman kami boleh kembali diteguhkan, supaya kami bisa mengikut Tuhan dengan benar, dengan setia. Berkati untuk waktu ini kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, mohon Tuhan tolong kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, kita mau merenungkan satu tema yang baik sekali. Saya pikir ya teman-teman, satu tema ya, nyalakan kembali imanmu. Kita sudah ada di ujung tahun teman-teman. Di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, kita jujur, gak gampang. Ada masa kita bisa begitu semangat, ada masa kita bisa begitu lelah, ada masa kita seperti ingin menyerah, ada masa kita sepertinya penat sekali, kita tetap melayani, tetapi api itu hampir padam, semangat itu hampir pudar. Hanya sebuah rutinitas. Tidak lagi ada apinya, tidak lagi ada semangatnya, tidak lagi ada keyakinannya. Kita benar-benar dalam situasi yang sepertinya sedang kering. Tidak seperti kasih yang semula. Maka saya bersyukur kalau kita boleh punya satu tema seperti ini. Nyalakan kembali imanmu. Memang kerohanian kita butuh itu. Iman kita butuh sentuhan itu. Kita manusia yang terbatas, kita manusia yang mudah sekali lemah, kita manusia yang mudah sekali kehilangan arah teman-teman. Kita harus akui itu, kita harus sadari itu. Maka pagi ini sebenarnya kalau kita mau pahami lebih dalam teman-teman. Ibadah itu kenapa Tuhan hadirkan? Salah satunya apa? Kegunaannya. Ibadah itu adalah panggilan dari Tuhan untuk merawat jiwa kita. Ibadah itu adalah panggilan Tuhan untuk merawat jiwa kita yang setelah 1 minggu ini penat. Mungkin bukan 1 minggu ini yang seperti tadi saya bilang, 1 bulan ini mungkin kita sudah penat. Atau 1 tahun ini kita sebenarnya sudah penat, kita sudah jenuh, kita sudah lelah. Kita perlu merawat jiwa kita kembali, menggelorakannya kembali. Maka pagi ini saya ajak kita untuk boleh bersama-sama kita mau merenungkan dari firman Tuhan. Ada beberapa bagian, ada 2 bagian saya catat di sana. Yang pertama kita buka Lukas pasal 1 ayat 38. Saya akan bacakan untuk kita semua Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Itu yang pertama. Yang kedua saya ajak kita untuk menaikkan firman Tuhan. Membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 sampai 56. Saya akan bacakan untuk kita. Teman-teman boleh memperhatikannya di dalam Alkitab masing-masing. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang yang congkak hatinya.
Ia menurunkan orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan untuk selama-lamanya. Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Satu lagi teman-teman, saya ajak kita sebagai tambahannya. Matius pasal 1 ayat 18 dan 19. Matius pasal 1 ayat 18 dan 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan, diberkati dan berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Teman-teman, pernah nggak dalam hidup kita, di sepanjang hidup kita mengalami situasi seperti ini? Kita dicurigai untuk kesalahan yang sebenarnya tidak pernah kita lakukan. Pernah ngalamin itu? Teman-teman, kita mengalami dicurigai orang untuk satu kesalahan yang sebenarnya kita tidak pernah lakukan. Kalau pernah, bagaimana rasanya hati kita ketika kita mengalami seperti itu? Saya percaya gak gampang ya teman-teman ya, gak gampang. Pasti hati ini berkecamuk sekali. Teman-teman, ketika Maria harus mengalami hamil di luar nikah, saya percaya ada muncul banyak kecurigaan Yusuf pada Maria. Pasti. Ya. Memang betul Alkitab tidak memberikan catatan itu secara eksplisit. Tetapi secara implisit Alkitab ada kasih clue itu. Dikatakan Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Maka ia bermaksud untuk menceraikan Maria. Diam-diam. Ya, dia menceraikan. Kalau kita pacaran, kita ada kecurigaan. Apakah kita langsung bilang putus? Udah selesai hubungan ini, gak usah dilanjutkan lagi? Betul, ada yang seperti itu. Tapi tidak sedikit yang kemudian apa? Cari tahu dulu. Nanya dulu. Ngobrol dulu. Betul? Kita obrolin dulu, kita tanya dulu. Yusuf enggak. Dia langsung mau putuskan. Bubar sepertinya, dia mau menceraikan diam-diam. Pertanyaannya demikian teman-teman. Mengapa Yusuf mau menceraikan Maria? Ya, mengapa? Kenapa dia nggak nanya gitu ya? Mengapa dia langsung mau menceraikan Maria? Teman-teman, ada banyak yang membuat Yusuf itu sebenarnya curiga gitu ya. Yang pertama, Yusuf mungkin curiga Maria telah mengkhianati cintanya. Ya, itu yang pertama. Yusuf berpikir Maria mungkin telah mencintai pria lain gitu ya. Dan diam-diam mereka sudah menikah atau melakukan hal yang tidak baik gitu. Dan kemudian Maria hamil. Tapi karena dicatat ya, karena Yusuf itu tulus hati. Yusuf tidak mau membuat Maria dalam posisi yang sulit. Ya, dikatakan ini seorang pria saleh nih ya.
Dia tidak mau membuat Maria dalam posisi yang sulit. Nanti nama baiknya menjadi buruk di mata keluarga, di mata orang-orang. Maka ya sudah, kalau memang itu pilihan Maria, dia ikhlas. Dia ikhlas. Dia lepaskan cinta sejatinya. Ini luar biasa laki-laki seperti ini ya. Patut dicari ini ya, patut diperjuangkan. Nah, itu yang pertama, karena mungkin Yusuf curiga Maria telah mengkhianati cintanya. Yang kedua, ya, mungkin Yusuf curiga Maria itu telah berbuat sundal. Ya, telah berbuat sundal. Bisa dikatakan kalau kecurigaan ini benar gitu ya. Kebayang betapa menyiksa Yusuf. Ketika kejadian ini mungkin benar gitu ya. Batinnya Yusuf itu pasti akan bergejolak sekali, berkecamuk sekali, menyiksa sekali. Kenapa? Maria yang dikenal sebagai wanita yang saleh. Dan sekarang wanita saleh itu hamil. Bisa kebayang, rekan-rekan, betapa kecewanya Yusuf. Betapa sakitnya hatinya. Dan ini pasti akan mendatangkan sebuah pergumulan yang sangat dalam hatinya Yusuf. Teman-teman, coba kita bayangkan orang yang kita kenal saleh dan kita cintai sekarang berubah jadi nakal. Gak karu-karuan. Gimana rasanya? Jadi kita bisa memahami hatinya Yusuf ya teman-teman ya. Jadi kalau mau mencoba untuk menggambarkan suasana hatinya Yusuf, itu sebenarnya berat sekali. Ini pergumulan yang sangat tidak gampang. Antara marah, cemburu, tidak terima, emosi yang membara. Ya, sebagai seorang laki-laki yang sangat mencintai seorang wanita dengan tulus, yang siap menikah dengan dia. Namun wanita itu menodai cintanya. Teman-teman pernah putus cinta? Gimana rasanya putus cinta? Saya pernah putus cinta. Sakitnya tuh di sini, teman-teman. Di sini, itu semua sakit, teman-teman. Sakit di semuanya. Bosu, John Lee pernah putus cinta nggak, Bosu? Mungkin senior kita nih perlu bertanya, pernah nggak, Bosu? Daryl banyak belajar sama papanya tuh. Ya. Dan itu menyakitkan, teman-teman ya. Teman-teman, di dalam satu tradisi Yahudi, wanita yang hamil di luar nikah itu sebenarnya dosanya besar sekali. Dosanya besar sekali. Dan sebenarnya Yusuf punya peluang untuk marah sama Maria. Membawa Maria ke hadapan imam-imam untuk apa? Dilempari sampai mati. Dilempari sampai mati. Karena Yusuf seorang yang tulus hati, dia tidak mau itu terjadi. Maka Yusuf berniat untuk tidak menceritakan masalah tersebut. Maka dikatakan ia mau menceraikan Maria itu diam. Ya udah, nggak apa-apa gitu loh. Aku merelakan. Maka bubar sudah. Dia nggak mau memperbesar masalah. Kalau memang kecurigaannya seperti itu. Itu yang kedua, Yusuf curiga Maria itu telah berbuat sundal. Yang ketiga, Yusuf curiga Maria mungkin telah diperkosa. Ya, sepertinya dia sudah teriak-teriak, tidak ada yang tolong, dia diperkosa dan kemudian hamil. Analoginya begini. Yusuf sedih dengan apa yang menimpa Maria sebenarnya. Dia sedih sekali. Karena mungkin ini belum diketahui orang, sepertinya ini belum diketahui orang, maka Yusuf yang mengetahui Maria hamil berniat untuk merahasiakan peristiwa ini
peristiwa itu supaya Maria tidak malu terhadap dirinya dan terhadap orang banyak. Maka Yusuf yang tulus hati mau menceraikan Maria diam-diam supaya tidak ada yang curiga. Dan Maria bisa menjalankan proses kehamilannya dan persalinannya juga secara rahasia diam-diam. Dari ketiga kecurigaan ini, mana yang paling bisa diterima? Kalau saya ya mungkin yang ketiga, gitu ya, mungkin yang ketiga. Jadi teman-teman, kebayang situasi ini, ya, bagi Yusuf dan khususnya sebenarnya adalah bagi Maria. Waktu Maria menerima panggilan pelayanan ini dari Tuhan melalui malaikat, Maria menyadari dengan betul. Ya, Maria menyadari dengan akal sehatnya. Dengan berbagai pertimbangan mungkin. Maria tahu betul akibat-akibat yang mungkin bisa muncul. Salah satunya adalah dari Yusuf pasti akan mencurigai dia yang tidak. Walaupun ini sebenarnya wajar. Yusuf manusia yang terbatas. Dia sudah menaruh banyak harapan ingin menikah dengan Maria. Wanita saleh. Menikahi wanita saleh, wanita bijak, wanita baik. Itu sangat membahagiakan. Ini sangat menjadi harapan bagi Yusuf. Sangat ingin. Maka wajar kalau tiba-tiba kejadiannya seperti ini. Yusuf pasti akan curiga. Dan Maria menyadari akan hal itu. Maria menyadari akan hal itu. Akan sangat menyakitkan teman-teman. Ya. Ketika kita dicurigai untuk kesalahan yang tidak kita lakukan. Dan yang mencurigai kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang kita paling sayangi, paling cintai, betul? Ya. Itu akan sangat menyakitkan. Dan itulah yang dirasakan oleh Maria. Itu menyakitkan sekali bagi Maria. Ketika dia dicurigai oleh Yusuf. Apalagi oleh orang-orang. Karena dalam hukum Yahudi, hamil di luar nikah itu zina yang sangat mengerikan, hukumannya mati. Dilempari sampai mati. Waktu imam-imam kepala, orang-orang Yahudi membawa satu orang wanita yang kedapatan berzina ke hadapan Tuhan Yesus untuk dilempari sampai mati. Tuhan Yesus ngomong apa? Siapa di antara kamu yang gak berdosa, lempari dulu. Karena memang itu hukumnya, dilempari sampai mati. Jadi teman-teman, ini akibat-akibat yang Maria akan alami. Ketika ia memutuskan untuk bersedia dipakai sebagai alat oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Maria memikirkan akan hal itu. Dia memikirkan. Dan dia terima. Enggak cari-cari alasan, teman-teman. Enggak cari-cari alasan. Maka satu hal yang teman-teman ya, satu hal yang ironi sekali bagi saya. Waktu Maria itu berkata di dalam Lukas pasal 1 yang tadi kita baca. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Jadi ini ironi teman-teman. Sangat ironi. Di tengah segala kondisi yang seperti itu Maria berkata jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Apakah Maria lupa dia dipanggil untuk apa? Sehingga dia berkata seperti itu. Enggak, Maria sadar betul teman-teman. Konsekuensinya dia sadar sekali akan apa yang ia harus tanggung ketika dia menerima pelayanan itu. Dia enggak cari-cari alasan. Dia terima. Teman-teman, ketika hari ini ya, adalah fakta yang sangat menyedihkan sebenarnya teman. Fakta yang sangat menyedihkan. Dan sebenarnya ini sudah sangat
terbiasa terjadi dan sudah banyak kita dengar bahwa ada banyak alasan dan pertimbangan ketika seorang anak Tuhan itu mau melayani dan mengikut Tuhan. Ya, ada banyak alasan. Ada banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk taat. Banyak sekali anak Tuhan itu menimbang, ini bahaya enggak ya bagiku? Ini merugikan aku enggak ya? Apa resikonya? Ini menguntungkan atau enggak? Tunggu dulu deh. Ini mengganggu kenyamananku atau enggak? Jarang kita langsung berpikir ketika dalam situasi kita sebenarnya mampu untuk bisa mengerjakan, kita ada waktu. Ada banyak anak Tuhan itu mencari-cari alasan. Maria sadar betul. Enggak nunggu lama. Kayak pesen nasi ya waktu lapar. Enggak pakai lama. Cepat udah lapar nih. Maria enggak pakai lama. Dia jawab, jadilah padaku seperti perkataanmu ini. Artinya apa? Maria menerima. Maria menerima. Bisa dikatakan juga ketika Maria menerima ini kita udah kebayang penderitaan, kesulitan yang Maria harus tanggung. Walaupun sebenarnya tunggu aja sampai waktu bersalin, setelah itu selesai gitu kan. Tetapi 9 bulan itu gak gampang loh. Menyembunyikan kandungan ini. Gak gampang. Dia udah berpikir, ini Yusuf masih mau sama aku atau enggak? Dia gak diskusi dulu. Malaikat, tunggu ya. Gue tanya dulu tunanganku nih. Kalau dia oke. Enggak. Dia enggak pakai diskusi dulu dengan Yusuf. Dia tahu konsekuensinya akan seperti apa. Dia terima. Dan sebenarnya apa yang Maria alami ini bisa dikatakan unjust suffering. Penderitaan yang gak sepatutnya dia terima. Unjust. Sama kayak Tuhan Yesus. Dia disalib untuk dosa yang dia tidak pernah lakukan. Betul teman-teman? Untuk dosa yang dia tidak pernah lakukan. Kita nggak bisa terima hari ini, betul ya? Ketika kita dituduhkan untuk satu hal yang kita nggak pernah lakukan, kita nggak bisa terima. Kita marah. Kita cari kebenarannya untuk orang-orang tahu, aku tidak seperti itu. Kita nggak bisa menerima ketidakadilan. Diperlakukan tidak adil dalam pelayanan, kita juga nggak bisa terima. Kok dia banyak duduknya ya, aku lebih sibuk. Bisa terima nggak? Kalau kita dalam melayani seperti itu. Kok lebih enak dia ya? Kok lebih enak dia. Kok aku dalam kena yang nggak enak? Nggak tampil lagi di balik layar. Kok yang dipuji dia, yang sibuk aku kok? Teman-teman, itu situasi orang Kristen masa kini banyak sekali. Maria bisa dikatakan dia ini unjust suffering, penderitaan yang dia tidak layak untuk dia tanggung. Yang tidak seharusnya dia tanggung. Tapi dia rela. Dia rela. Sama. Ya. Tuhan Yesus juga melakukan itu. Bukan berarti Maria mencontoh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus belum ada waktu itu. Masih kecil, masih baru mau dilahirkan. Itu yang dirasakan oleh Maria. Teman-teman. Dia sadar betul akan apa yang akan ia alami. Maria itu merelakan dirinya. Dengan kesadaran yang seperti itu, dia merelakan dirinya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pertanyaannya, teman-teman, mengapa Maria mau? Mengapa Maria mau? Teman-teman, apakah kita mau menderita, sedikit lebih menderita untuk Tuhan, sedikit lebih capek untuk Tuhan, sedikit bayar harga dalam mengikut Tuhan? Apakah kita mau hari ini?
Apakah kita rela mengorbankan sedikit waktu luang kita, hobi kita, kesenangan kita untuk Tuhan? Apakah kita mau mengorbankan sedikit waktu sosial media kita untuk membaca firman? Nggak usah jauh-jauh, kita disuruh ke misi atau menderita lakukan pelayanan yang sulit sekali, yang sampai harus mengeluarkan banyak energi, banyak uang. Penderitaan yang mungkin Tuhan hadapkan sama kita, maukah kita mengorbankan sedikit waktu luang kita? Yang sederhana saja untuk membaca firman Tuhan. Teman-teman perhatikan, waktu Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini bukan perkataan kosong, teman-teman. Jadi kalau kita baca nyanyian Maria itu, kita baca semuanya, itu bukan nyanyian kosong. Itu nyanyian yang mengandung sebuah pemahaman teologi yang dalam sekali dari Maria tentang Tuhan. Dia tahu, dia tidak sedang menyembah Allah yang abal-abal. Dia tidak sedang menyembah Allah yang kecil. Dia tidak sedang menyembah Allah yang cuma bisa ngomong. Dia menyembah Allah yang besar. Dia tahu itu, dia ngerti. Allah yang agung sekali. Yang dalam pemahaman keagungannya, Maria itu bukan cuma teori. Dia bisa jabarkan itu semua. Maka dengan kesadaran dan pemahaman iman yang seperti inilah Maria itu menerima. Dan itu kontras sekali sebenarnya dengan Yusuf. Ya, yang mau mundur. Maria tidak mundur. No turning back. Dia maju. Wanita memang lebih hebat, teman-teman. Para pria. Ya. Kalau yang sudah menikah, pria ditinggal istri, cepat kali kelihatan tua wajah prianya. Ya, lemes sekali, kayak nggak ada semangatnya. Aduh, harus ngurus 5 anak lagi. Lebih baik aku ikut mati istriku. Tapi kalau wanita ditinggal suami sampai tua loh, dia bisa pelihara itu anak. Hebat. Memang wanita itu lebih hebat, maka disebut penolong ya. Pria disebut yang ditolong. Ya. Beda dengan Yusuf, dia mau mundur. Sebenarnya Yusuf juga luar biasa, teman-teman. Dia bersedia jalani kondisi sulit tersebut bersama Maria. Di tengah kemungkinan orang-orang akan berkata, oh mungkin Maria sama Yusuf sudah berzina nih. Bisa kan seperti itu? Dan Yusuf menerima kenyataan itu. Teman-teman. Jadi teman-teman, waktu Maria mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa ini bukan tanpa pemahaman akan Tuhan. Maria mengerti tentang siapa Tuhan. Dan dari mana Maria itu mengerti? Dari firman yang dia baca. Dan perhatikan, Allah itu gak pernah diskusikan terlebih dahulu dengan Maria. Maria boleh gak? Aku mau pakai kamu nih. Enggak. Tuhan langsung datengin Maria. Dan Maria enggak ada kesempatan untuk mikir banyak. Dia terima. Karena dia tahu siapa Allah. Kenapa Maria mau menerima? Karena dia tahu siapa Allah. Bisa melayani Allah itu anugerah. Bisa menjadi alat di tangan Tuhan itu sebuah kebanggaan. Sebuah kerinduannya. Sebuah kebaikan dan sebuah kebenaran. Maka Maria mau. Ditambah lagi. Sepertinya Maria juga pernah mengalami banyak bentukan dari Tuhan. Teman-teman ingat. Setelah zaman Maleaki itu ada 400 tahun tidak ada nabi. Tuhan tidak berfirman lagi. Israel itu hidup semaunya. Apa yang mereka mau terjadilah. Maka banyak sekali pemahaman-pemahaman liar yang terjadi pada waktu itu. Dan perhatikan, waktu Maria disebut sebagai wanita saleh. Ini menunjukkan wanita saleh ini tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran miring
Di 400 tahun tanpa nabi itu. Dia jaga pemahamannya, pengertiannya, dan Tuhan berkenan. Maka Maria menjadi seorang wanita yang Tuhan senang. Dan pemahaman ini, pengalaman-pengalaman diberkati Tuhan yang membuat Maria itu yakin. Diteguhkan imannya, maka dia siap menerima pelayanan itu. Teman-teman, penting sekali firman Tuhan untuk menjaga jiwa kita. Penting sekali pengalaman bersama Tuhan untuk memperteguh iman kita. Dan Tuhan banyak sekali menyatakan kebesarannya kepada anak-anaknya di dalam pelayanan, bukan di luar pelayanan. Maka bisa melayani Tuhan itu adalah sebuah anugerah, teman-teman. Maka janganlah kita berpikir menimbang-nimbang berapa besar harga yang aku harus bayar. Teman-teman, jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan pernah berpikir berapa besarnya harga yang kita harus bayar ketika kita mengikut dan melayani Tuhan. Jangan pernah. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan Yesuslah yang sudah membayar harga yang sangat mahal supaya kita bisa mengikut dan melayani Dia. Dulu itu gak bisa, Tuhan tidak mau. Kalau bukan Dia yang panggil, Dia yang berkenan, Tuhan tidak akan menerima. Maka di dalam Matius pasal 7, terakhir, minta waktu sedikit ya, contoh Ivannya. Terakhir, maka di dalam Matius pasal 7 teman-teman, kalau kita baca, ada orang, Tuhan bukankah aku bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah aku melakukan mujizat demi nama-Mu? Ini pelayanan yang luar biasa loh teman-teman. Bukan abal-abal, bukan remeh-temeh loh. Ini pelayanan yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan ngomong apa? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Kita bisa aktif melayani, kita bisa hebat melayani. Kita maju dalam pelayanan, luar biasa. Tapi bisa terjadi loh, Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Kenapa? Bisa seperti itu. Karena tidak dilakukan dengan hati yang mencintai Tuhan. Yang untuk Tuhan, yang mengasihi Tuhan, kita tidak diubah. Iman kita tidak semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Maka Tuhan tidak berkenan. Maka gak heran teman-teman, ada orang yang maju dalam pelayanan tapi mundur dalam iman. Maka pemahaman tentang Tuhan, pengalaman dengan Tuhan itu penting dan itu banyak Tuhan hadirkan di dalam pelayanan. Maka bangunlah pelayanan kita di atas dasar firman dan pemahaman yang benar. Alamilah Tuhan, minta sama Tuhan. Maka iman kita akan makin bergelora di dalam melayani Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar betul hari ini bagaimana Tuhan kami bisa melayani, mengikut Tuhan dengan benar, dengan baik. Kuduskan, sucikan, murnikan Tuhan setiap kami, khususnya orang-orang muda-Mu yang pagi hari ini hadir. Dan sebentar kami juga mau menerima perjamuan Tuhan. Biarlah perjamuan ini boleh kembali menyegarkan kami, mengingatkan kami betapa kami dicintai, kami diberkati, dan biarlah kami pun semakin rindu boleh mengasihi, menghormati, dan semakin ingin berjalan sama Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan berkati untuk waktu ini, biarlah boleh menjadi waktu kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada siang hari ini kembali kita akan melaksanakan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus.
Biarlah dalam suasana Natal ini, selain kita mengingat akan kedatangan Kristus, kelahiran Tuhan ke dalam dunia ini, tetapi kita juga mengingat akan pengorbanan Kristus. Kedatangan Kristus tiadalah berarti jikalau Kristus tidak berkorban, menyerahkan tubuhnya dan darahnya bagi kita. Tapi Tuhan Yesus telah menuntaskan karya keselamatannya bagi kita melalui darah dan tubuh yang diserahkan bagi kita. Biarlah ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, kita sungguh mengingat akan cinta kasih sayang Tuhan itu. Kita bersyukur dan biarlah juga perjamuan kudus ini mengingatkan tali persaudaraan kita satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya kita terikat oleh tubuh dan darah Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengundang kita, yaitu orang beriman, dan yang mengasihinya untuk datang ke mejanya dengan hati yang sungguh-sungguh dan bertobat dari segala dosa dan hidup di dalam damai satu dengan yang lainnya. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Mari kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah memelihara kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menganugerahkan jalan keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan kekuatan kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kedagingan kami menguasai kami sedemikian rupa, sehingga kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau kehendaki. Bapa, ampunilah kami, tolonglah dan kuatkan kami, agar kami dapat bertobat dari dosa-dosa dan hidup yang saleh. Kami bertekad untuk menjaga kekudusan hidup di hadapan-Mu dan melakukan segala perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah ayat penghiburan bagi kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dosamu sudah diampuni. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Mari kita saling berjabatan tangan satu dengan yang lain. Kita memberikan salam damai, salam persaudaraan di mana kita telah terikat oleh tubuh dan darah Kristus. Silakan duduk. Kiranya Tuhan menyertai-Mu. Angkatlah hatimu. Biarlah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Memang sudah selayaknya dengan penuh sukacita kami pada setiap waktu dan setiap tempat bersama dengan malaikat-malaikat surga memuji dan membesarkan nama Tuhan, pencipta semesta alam, serta berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang maha tinggi, sorga penuh dengan kemuliaan-Nya. Ya Tuhan, kami datang dengan segala ketidaklayakan kami. Kami dapat menjalankan sakramen perjamuan kudus ini semata-mata hanyalah karena anugerah-Mu. Pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucapkan syukur dan memecahkan. Kemudian ia memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku. Dan sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada murid-murid sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Dan setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku. Ya Tuhan, curahkanlah roh Kudus-Mu di atas kami, dan berkatilah kami melalui unsur-unsur perjamuan kudus ini, sehingga menjadi sarana anugerah bagi kami, agar kami mengerti anugerah keselamatan melalui pengorbanan Kristus, dan kami dapat hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Kiranya segala hormat, pujian dan kuasa hanya bagi kemuliaan-Mu saja, sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan kepada
yang melayani perjamuan kudus ini untuk maju ke depan. Teman-teman, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kalian yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah disidi. Jikalau teman-teman memenuhi kriteria tersebut, kami mengundang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima perjamuan Tuhan ini. Setelah kita menerima, kita bisa memegangnya terlebih dahulu, kemudian kita berdoa dalam hati, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan, yang dipecah-pecahkan karena engkau. Ambil dan makanlah, ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus telah mati bagimu, dan ucapkanlah syukur. Dan Tuhan Yesus pun berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan dan dicurahkan karena engkau. Ambil dan makanlah ini, ambil dan minumlah ini menjadi sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati bagimu, dan ucapkanlah syukur. Apakah ada di antara kita yang masih belum menerima unsur? Sebelah sana ya. Sudah semua? Baik, kita mengangkat unsur roti yang melambangkan tubuh Kristus. Teman-teman, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena engkau. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus telah mati bagimu, dan ucapkanlah syukur. Silakan teman-teman menerimanya dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dan marilah kita mengangkat cawan minuman yang ada di tangan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan dan dicurahkan karena engkau. Ambil dan minumlah, menjadi suatu peringatan bahwa Kristus telah mati bagimu, dan ucapkanlah syukur. Silakan teman-teman meminumnya dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk sakramen perjamuan kudus ini. Engkau telah memberikan dirimu kepada kami. Biarlah Roh Kudus terus menopang kami untuk kami dapat pergi ke dalam dunia dan menjadi saksi bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Silakan untuk liturgis melanjutkan ibadah kita. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan lewat scan QR atau lewat kantong persembahan yang akan diedarkan. Sama-sama kita nyanyikan Betapa Hatiku.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Kau berkati setiap kami agar dapat menjalankan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Kau berkati persembahan yang telah kami berikan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja ya Tuhan, dan memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta. 问题就，而我们却不明白为何发生，无法倾诉心中的焦虑，愤怒不已，无法接受所发生的一切，试着寻找所有问题的答案。唯独基督那道光，能舒缓心灵，带来安宁，并关照我们迈步往前走。尽管前方的路看似无边，但我们确信，那一道光能引导我们走向那真正的平安。来，让我们在真光的爱里，一同感受那平安、温馨和安宁。Oke, selamat siang teman-teman. Kita akan masuk ke dalam warta. Yang pertama, terima kasih untuk teman-teman sudah melayani, juga untuk contoh pausan, untuk firman yang sudah diberitakan. Kita ada warta teman-teman, di tanggal 24 Desember ada kebaktian malam Natal jam 7 malam dengan pembicaranya Evangelis Kian Guan. Dan untuk tanggal 25 Desember kita juga akan ada ibadah perayaan Natal jam 9 pagi dengan pembicaranya adalah Pendeta Joshua. Bagi teman-teman yang memerlukan undangan dapat diambil di stand panitia Natal di depan kalau masih ada ya teman-teman ya. Kemudian MYC juga akan mengadakan gathering Old and New minggu depan tanggal 21 Desember. Jadi setelah kebaktian MYC kita akan ada gathering teman-teman. Jadi teman-teman semua diundang untuk ikut. Dan juga ada dari Komisi Sosial teman-teman masih membuka stand untuk teman-teman yang tergerak ingin membantu saudara-saudara kita yang terkena banjir di Sumatera maupun di Aceh. Bagi teman-teman yang tergerak boleh mengunjungi stand di lobi lantai 1 begitu. Apa ada warta lagi? Kalau tidak ada, mari saya persilakan teman-teman berdiri dan minta contoh Ivan untuk boleh menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kalau kami boleh bersama-sama dikumpulkan di tempat ini untuk kami beribadah bersama-sama Tuhan. Dan kami sekali lagi Tuhan diingatkan di momen minggu Advent yang ketiga ini Tuhan, bagaimana akan pengorbanan-Mu Tuhan buat setiap kami, di mana Engkau sudah mau lahir di tengah-tengah dunia ini Tuhan, dan bahkan Engkau rela mengorbankan dirimu mati buat kami Tuhan. Sungguh satu anugerah yang indah yang boleh kami terima bersama-sama. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini setiap kami juga boleh diingatkan supaya kami tetap hidup di dalam ketaatan kepadamu Tuhan, walaupun kami terkadang belum mengerti Tuhan akan maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami sadar Engkau adalah Allah yang baik Tuhan, yang selalu merancangkan satu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan buat kami. Tuhan, di masa-masa setiap kami menanti hari-hari ini Tuhan, dan kami terkadang tidak mengerti akan rencana-Mu Tuhan, biarlah kami boleh tetap hidup
di dalam ketaatan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Sampai kami menerima janji dan penggenapan-Mu yang akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Dan Kau juga boleh pimpin kami Tuhan, menyertai kami dalam masa-masa ini. Sebentar lagi kami juga akan merayakan Natal bersama-sama Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh mempersiapkan Tuhan hati kami dan segala sesuatu yang ada di dalam diri kami, supaya nanti Tuhan pada saatnya kami boleh bersama-sama menikmati dan merayakan sukacita Natal bersama-sama dengan rekan-rekan kami, saudara seiman yang ada di tempat ini Tuhan. Kami juga mau bersama-sama bersyukur untuk masa-masa ini Tuhan. Setiap kami boleh hadir bersama-sama di tempat ini dan kami masih boleh bersama-sama beribadah Tuhan kepadamu. Dan kami juga teringat akan saudara-saudara kami Tuhan yang ada di berbagai tempat yang mengalami bencana alam Tuhan, baik itu banjir, tanah longsor. Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau Tuhan yang boleh menghibur hati mereka Tuhan. Dan di tengah-tengah semuanya ini, setiap kami juga boleh berpartisipasi di dalam mendoakan mereka dan juga memberikan bantuan kepada mereka Tuhan, supaya penderitaan mereka Tuhan boleh diringankan dan juga melalui bantuan dari pemerintah juga dapat Tuhan menyalurkan bahan makanan, air bersih dan juga obat-obatan buat mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menjaga kota di mana kami tinggal saat ini Tuhan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya Tuhan, sehingga kami boleh tetap beraktivitas, kami boleh tetap bekerja, melayani Engkau Tuhan dengan baik. Dan kami juga percaya Tuhan berkat dan penyertaan-Mu ada senantiasa di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan di pagi hari ini kami juga boleh pulang dengan membawa berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai hari ini, esok hari, dan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Ibadah kita sudah selesai, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita.